Firman kudus kebangunan pagi, Kristus yang al-muhid seperti diwahyukan dalam Injil Matius. Minggu kelima, Kristus sebagai yang memberi kita perhentian. Hari ke-6. Dasar ayat Alkitab diambil dari kitab Keluaran pasal 31 ayat 13 sampai 14. Katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Kemudian Keluaran pasal 31 ayat 16. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Saudara-saudari terkasih, pada hari sebelumnya kita telah mengetahui bahwa hari Sabat ditetapkan Allah agar umat Allah mengingat pentingnya menikmati perhentian bersama dengan Allah ketika sedang bekerja bagi Allah. Pada hari ke-6 ini, memberitahu kita bahwa tanpa menikmati Kristus sebagai perhentian kita, kita tidak ada kekuatan untuk melayani Dia, dan bahwa Allah tidak berkenan atas pelayanan kita jika kita kekurangan kenikmatan atas Kristus. Ketika kita mulai memelihara hari Sabat, ini menandakan bahwa kita telah menandatangani persetujuan suatu kontrak yang meyakinkan Allah bahwa kita akan menjadi satu dengan Allah secara demikian. Kita akan menjadi satu dengannya dengan pertama-tama menikmati Dia dan kemudian bekerja bagi Dia, bersama Dia, dan dalam kesatuan dengan Dia. Ini adalah perjanjian abadi. Perjanjian ini tidak hanya untuk satu masa, zaman, atau generasi. Ini merupakan persetujuan kekal antara kita dengan Allah. Adalah perkara yang serius. Bekerja bagi Tuhan dengan diri kita sendiri tanpa berdoa kepadanya dan tanpa bersandar kepadanya. Sebenarnya kita perlu menerima Dia masuk dan menikmati Dia dengan jalan memakan Dia. Pada hari Pentakosta, Petrus tidak hanya percaya kepada Tuhan, dia juga dipenuhi dengan Tuhan, bahkan minum Dia. Ketika Petrus memberitakan Yesus di dalam dia sedang memanggil atau mengambil bagian atas Yesus. Ia memberitakan apa yang telah sedang ia makan. Ia bersaksi tentang yang telah dinikmati. Hari Sabat menguduskan kita, menentukan kita, dan menandai kita. Ketika kita menikmati Tuhan dan kemudian bekerja sama Dia, bagi Dia, dan dengan bersatu dengan Dia, secara spontan kita dikuduskan. Kita menjadi kudus, terpisah dari yang umum. Keluaran pasal 31 ayat 14-15 dengan jelas mengatakan bahwa jika seorang tidak memelihara hari Sabat, tidak membawa tanda dan tidak menghormati perjanjian supaya dikuduskan, dia akan dihukum mati. Ini melambangkan menderita kematian rohani. Prinsip itu dapat diterapkan dalam pengalaman kita hari ini. Jika saya tidak berbicara dalam kesatuan dengan Tuhan, saya akan menderita kematian dalam perkataan saya dan saya akan disingkirkan dari umat Allah. Disingkirkan dari umat Allah berarti disingkirkan dari persekutuan. Dalam kehidupan gereja, kita mungkin melakukan banyak hal tanpa terlebih dahulu menikmati Tuhan, tanpa melayani bersama Tuhan, dan tanpa menjadi satu dengan Tuhan. Pelayanan semacam itu menghasilkan kematian rohani. Ketika kita melayani dengan cara demikian, kita memotong diri kita sendiri dari persekutuan dalam tubuh. Seluruh tabernakel dan perabotannya itu menuntun kepada hari Sabat Allah, kepada kenikmatan akan apa yang telah Allah rencanakan dan perbuat. Ini berarti tabernakel dan semua perabotannya memimpin kita masuk ke dalam perhentian. Kurban persembahan membuat kita memiliki perhentian.
Jika kita tidak datang ke mezbah kurban bakaran untuk menikmati Kristus sebagai kurban-kurban, kita tidak mengalami perhentian. Sebaliknya kita akan mengalami hukuman dan penghakiman. Serupa dengan itu, jika kita tidak datang ke meja roti sajian, kita akan lapar dan tidak mengalami kepuasan. Inilah tanda lainnya. Kita tidak akan memiliki terang apapun jika kita tidak datang ke kaki pelita. Kita akan berada dalam kegelapan, dan kegelapan tak akan memberi kita perhentian. Jika kita tidak datang ke hadapan tabut yang di balik tabir dan ke mezbah ukupan, kita juga tidak akan memiliki perhentian. Segala sesuatu yang berhubungan dengan tempat kediaman Allah memimpin kita kepada satu perkara, hari Sabat, dengan perhentian dan penyegaran Tuhan. Karena itu, tabernakel dengan perabotannya memimpin kita kepada kenikmatan akan apa yang telah Allah rencanakan dan lakukan. Haleluya! Dalam kehidupan gereja, kita berada dalam tabernakel, dan tabernakel memimpin kita kepada perhentian, kepada kenikmatan akan rencana Allah dan apa yang telah Dia lakukan. Pekerjaan membangun tabernakel dan semua perabotannya harus dimulai dengan kenikmatan akan Allah dan berlanjut dalam beberapa jeda dengan penyegaran melalui menikmati Allah. Ini menandakan bahwa kita tidak bekerja bagi Allah dengan kekuatan sendiri, melainkan dengan kenikmatan akan Dia dan dengan menjadi satu dengannya. Inilah arti hari Sabat, dan inilah alasan mengapa penjelasan mengenai Sabat segera menyertai penjelasan mengenai pembangunan tempat kediaman Allah di bumi. Semoga kita semua melihat perkara ini dan terkesan dengan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau adalah sahabat sejati kami. Kami datang kepadamu, kami bisa beroleh perhentian, kelegaan, kepuasan, dan kekuatan untuk bekerja sama dengan dirimu untuk menggenapkan kehendak Allah. Amin. Demikianlah firman kudus kebangunan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.